Selamat siang semuanya, future leaders. Masih semangat gak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Haji Mitoko, jurnalis IDN Times, yang akan membawakan hari ini tema sesi kelima. Ini kita akan ngomongin soal human capital development atau perkembangan sumber daya manusia. Nah, yang akan hadir nanti ini, kalau tadi udah 3 laki-laki ganteng, kalau di sesi saya ini ada 3 Sri Kandi hebat. Cie, keren banget istilah gua. Sri Kandi hebat, pemimpin pada bidangnya. Jadi yang pertama itu kita sudah tersambung dengan Ibu Wamen Ristek Dikti, Bu Prof Stella Christy. Terus juga yang kedua ada CEO dari Siloam Hospital, yaitu Ibu Caroline Riyadi. Dan juga yang ketiga adalah Ibu Lisa Konita selaku SVP Head of People and Culture Indosat Uridu Hutchison. Untuk profil ketiga narasumber ini bisa dicari langsung di IDN Times. Caranya tinggal ketik nama masing-masing narasumber dengan tambahan IDN Times. Tanpa lama-lama lagi kita panggil Ibu Caroline Riyadi dan juga Ibu Lisa Konita ke atas panggung. Tepuk tangannya yang meriah sekali lagi teman-teman semuanya. Ya. Kalau sama Bu Stella kita terhubungnya via Zoom, tapi kita sapa dulu ya, Ibu Caroline, Ibu Lisa, Ibu Stella. Halo Prof Stella. Halo. Halo, selamat siang. Di sini sih siang, nggak tahu kalau di tempatnya Prof Stella siang atau pagi atau malam? Lebih siang sedikit. Siang dikit, oke. Prof Stella apa kabar Prof? Baik. Ini mohon maaf nggak bisa hadir secara langsung karena sedang dinas di luar negeri. Jadi harus hadirnya online. Mohon maaf Nggak sekali. apa-apa Prof Stella. Kalau kemarin bilang saya temenin kemarin, tapi nggak apa-apa. Prof Stella gimana 10 bulan menjadi wakil menteri Prof? Rasanya senang bisa berbuat dan sumbangsih sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya untuk negara. Banyak tantangan tentu saja, tapi saya juga sangat mau mengucapkan terima kasih nih, didukung luar biasa oleh teman-teman Gen Z dan milenial kita yang saya mendapat dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih dukungannya. Ada terima kasih yang khusus tentu saja buat IDN Times, buat Ibu Uni yang selalu mendukung saya dan juga bisa jadi teman curhat kadang-kadang. Ini luar biasa di pekerjaan yang begitu sulit dan begitu banyak tantangan, tapi juga begitu menggairahkan untuk bisa berbuat sesuatu untuk negara. Terima kasih sekali atas apresiasi. Saya apresiasi untuk dukungannya dan ada spesial terima kasih untuk IDN Times. Tepuk tangan lu dong untuk Prof Stella. Ini banyak banget nih Prof penonton kita yang mahasiswa juga. Nah, ini berkaitan dengan tema kita hari ini Prof, Human Capital Development, Unlocking Indonesia's Economic Potential. Nah, selama 10 bulan ini apa aja sih program prioritas utama yang sudah dilakukan oleh Kemendikti untuk meningkatkan atau mengembangkan sumber daya manusia, terutama anak-anak muda nih. Gimana Prof? Baik, yang pertama adalah satu program langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau melihat bahwa kita sangat kekurangan terutama sekali di bidang STEM, SDM kita di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, sehingga Bapak Presiden ingin terutama sekali melahirkan bibit-bibit anak-anak muda yang luar biasa di bidang STEM, dan untuk itu beliau
mempunyai suatu visi untuk membuka akses pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa terbaik, tapi yang mungkin sebelumnya agak sulit mendapatkan akses ini atau sulit bahkan mendapatkan akses ini. Visinya adalah Sekolah Garuda. Dan ini dikerjakan memang langsung di Kemendikti Saintek dan kebetulan memang Pak Presiden memberikan amanah kepada saya dan tim untuk mengerjakan Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah tingkat SMA, tapi mungkin teman-teman kenapa ditaruh di Dikti Saintek, karena Bapak Presiden ingin memang membangun dari terutama sekali dari sains dan teknologinya dan juga mempersiapkan mereka untuk ke perguruan tinggi sehingga ditaruhlah di Dikti dan juga di Sainteknya. Sekolah Garuda ini berbeda ya, mungkin teman-teman mendengar ada berbagai macam sebenarnya berbagai macam program pemerintah untuk bidang pendidikan dan ini semuanya menjadi gabungan komprehensif. Tapi kalau Sekolah Garuda itu adalah sekolah yang sangat berkualitas tinggi tetapi untuk memberikan akses. Sehingga yang luar biasanya Sekolah Garuda ini dibangun di daerah-daerah yang bukan di Jawa. Jadi saya mungkin jarang di Jakarta karena saya keliling terus untuk terutama sekali melihat daerah yang belum punya sekolah berkualitas tinggi agar kita bisa membangunnya di sana dan memberikan kesempatan ini bagi para Einstein dan Marie Curie kita yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bapak Presiden percaya bahwa talenta itu ada di setiap daerah Indonesia. Tetapi peluang itu tidak ada di setiap daerah Indonesia dan peluang itulah yang harus diciptakan. Jadi peluang tidak otomatis, talentanya ada, tapi peluang itu harus dipikirkan, distrategiskan, diciptakan. Sehingga kita membuat Sekolah Garuda ini. Sekolah Garuda ada dua skema, satu adalah Sekolah Garuda baru, membangunnya di daerah-daerah luar Jawa, terutama sekali daerah timur. Akan ada total 20 sekolah Garuda dalam 5 tahun ini. Dan juga ada skema kedua yaitu membina atau mengoptimalkan sekolah yang sudah ada. Jadi SMA yang sudah ada yang sudah bagus sekali tapi mungkin masih perlu dorongan. Inilah juga menjadi bagian dari skema Sekolah Garuda. Itu yang pertama. Jadi kita bahkan membangun SMA ini STEM dari yang pertama. Yang kedua dari Dikti Saintek terutama sekali yang diamanahkan kepada saya sebagai wakil menteri itu untuk membangun ekosistem sains dan teknologi. Dan untuk membangun ekosistem sains dan teknologi ini ada dua perhatian penting dalam 10 bulan terakhir. Yang pertama adalah tentu saja pendanaan. Teman-teman sekalian juga tahu bahwa tanpa pendanaan kita tidak akan bisa melakukan riset sehingga kalau saya boleh berbangga, saya dan teman-teman di Dikti Saintek kita sudah berhasil hampir melipat gandakan dana riset kita. Dan satu juga agar teman-teman ketahui tidak ada Rp1 pun yang terpotong untuk dana riset dari efisiensi. Ini perlu diketahui. Tetapi saya mau membicarakan tambahannya. Kita mendapatkan tambahan Rp1,8 triliun untuk dana riset dari mitra kami LPDP. Ini penting sekali teman-teman karena dengan adanya skema dana riset tambahan ini kita juga bisa membuat dana riset terutama sekali untuk anak-anak muda kita di universitas. Jadi kita ada beberapa skema yang mengkhususkan diharuskannya ada bagian riset dari mahasiswa-mahasiswa atau S2 kita sehingga khusus sekali untuk yang muda-muda ini lebih dimudahkan kemungkinan untuk bisa berpartisipasi di dalam riset dan teknologi. Dan yang bagian dari itu kita juga merubah regulasi. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi saya lihat di pertanyaannya itu akan nanti dilihatkan. Jadi itu, jadi mungkin ada satu ini yang luar biasa Sekolah Garuda dan juga yang kedua ini adalah dari segi pendanaan kita meningkatkan dana riset hampir 2 kali lipat dan agar itu bisa digunakan untuk anak-anak muda kita menjadi bagian dari riset di kampus-kampus kita. Baik, terima kasih Prof. Stella. Tepuk tangan teman-teman untuk Prof. Stella. Nah, diskusi hari ini tuh lengkap ya. Prof. Stella mewakili dari pendidikan, Ibu Caroline dari segi sektor atau kesehatan, Ibu Lisa dari segi teknologi dan juga di dunia usaha. Nah, saya mau beralih ke Ibu Caroline. Ibu Caroline, sehat Bu?
Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Karolin, kalau tadi namanya pengembangan sumber daya manusia juga kan dari segi kesehatan, Bu Karolin. Kalau Ibu Karolin sebagai CEO Siloam Hospitals melihat pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan di eranya Presiden Prabowo seperti apa, Bu? Melihatnya seperti apa? Dapat. Ya, terima kasih, Mas. Sebenarnya saya mulainya dari sektor pendidikan. Oh iya Jadi juga. saya sekolahnya sekolah guru, saya lulus, saya balik, saya ngajar di sekolah dasar. Setelah itu saya jadi dosen di Teachers College di UPH. Setelah itu saya masuk ke dalam bidang kesehatan. Nah, yang saya lihat adalah untuk pembangunan manusia, memang nggak bisa terlepas ya, pendidikan dan kesehatan. Kalau kita sehat tapi tidak terdidik, sayang. Tetapi kalau kita nggak sehat, nggak mungkin juga bisa terdidik. Jadi kalau produktivitas masyarakat itu yang mau dikejar oleh Pak Prabowo itu tetap harus meliputi sektor dari pendidikan dan kesehatan. Nah tadi pendidikan sudah sedikit banyak dibahas oleh Prof. Stella. Nah kalau di kesehatan ini, kan masalahnya di Indonesia adalah keterbatasan dari supply. Supply serba keterbatasan, jadi supply issue. Keterbatasan rumah sakit, keterbatasan dokter, keterbatasan perawat, keterbatasan equipment, semualah terbatas. Nah di masanya Pak BGS ini setelah beberapa tahun terakhir, beliau mengusahakan untuk menumbuhkan ekosistem dan kesediaan dari pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, supaya lebih banyak orang yang bisa berobat. Jadi ada RSUP yang bangun di daerah timur, ada juga program-program lain, equipment yang lebih diperbanyak. Nah kami pun juga sudah banyak melakukan pelayanan ke Indonesia Timur dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kesehatan tuh sebenarnya kalau kita mau membangun sistem kesehatan yang baik, sebenarnya kan terbagi tiga aspek. Talent, teknologi, dan infrastruktur. Jadi infrastruktur kan gedung, sebenarnya gedung kita nggak kalah dengan luar negeri. Gedung ada uang kita bisa bangun. Teknologi juga ada uang kita bisa beli. Nah masalah di Indonesia yang paling lama untuk kita mengembangkan adalah sisi talent atau sisi SDM. Ini yang perlu kita sama-sama perbaiki dan ini yang sedang diperbaiki oleh Pak BGS dan juga didukung oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi untuk gambaran ya, jadi di Indonesia per 1000 penduduk itu jumlah spesialis ada 0,15. Di Indonesia itu ada kurang lebih hampir 40.000 spesialis saja. Untuk seluruh Indonesia 280 juta, jadi itu sedikit banget, 0,15 kurang lebih per 1000 penduduk. Nah kalau kita bandingkan dengan negara maju, itu bisa sampai 3,7 spesialis per 1000 penduduk. Malaysia aja ada di 2, Singapura ada di 2,5. Jadi masalah kita adalah kurang banyak, kurang terdistribusi, dan kurang produktif karena belum disupport sepenuhnya dengan alat-alat yang tepat. Nah oleh karena itulah pemerintah mengadakan transformasi sistem kesehatan dan juga ada satu pilar transformasi SDM kesehatan untuk memperbanyak kesempatan untuk orang belajar masuk ke dalam menjadi tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Kami pun juga melakukan banyak dari itu, salah satu programnya adalah misalnya program keperawatan, di mana kami merekrut untuk beasiswa perawat lulusan SMA dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta, kita latih selama 4 tahun program beasiswa, setelah itu mereka menjadi perawat di Siloam. Nah itu salah satu contoh di mana kami mendukung dari program pemerintah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan dong teman-teman buat Bu Karolin. Nah saya beralih ke Bu Lisa. Bu, ngomongin human capital di perusahaan tuh biasanya nggak lepas dari bagaimana presentasi laki-laki dan perempuan di dalamnya dan juga latar belakang yang berbeda-beda, Bu. Nah untuk di Indosat sendiri saat ini untuk laki-laki dan perempuan itu proporsinya seperti apa ya Bu? Dan latar belakangnya seperti apa dan bagaimana Indosat akhirnya apakah ada program yang bisa membuat mereka tuh kayak unity as one atau apa istilahnya ya? Begitu deh Bu, pokoknya Bu.
Gimana Gitu Bu? deh, gitu ya. Untuk bisa mengembangkan masing-masing dari mereka, unlocking kemampuan mereka gitu Bu, sebagai Oke. sumber daya manusia Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau echoing nih, kok agak-agak mirip nih latar belakangnya dengan Bu Karol. Saya dulu S2-nya juga pendidikan. Wow, pendidikan semua ya? Pendidik juga ternyata ya kita di sini semua ya bertiga. Dan saya bahkan membuat sekolah swasta tingkat SD supaya semua anak, nggak harus anak-anak orang kaya aja yang punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagus gitu ya. Jadi itu kemudian juga pernah jadi dosen juga di UI. Makanya kok sama nih, hampir saya sama juga mau nih kita jadi dosen bertiga kalau ternyata. gitu. Nah, Iya, di UI. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya nggak gini. Kalau ditanya gimana sih demografinya perempuan dan laki-laki di Indosat sebagai perusahaan teknologi yang like it or not itu adalah male dominated industry ya. Terus terang kalau di level-level awal itu masih sama. Pasti masih sama. Tapi kok semakin ke atas semakin lebih banyak laki-lakinya yang menjadi leaders daripada perempuannya. Tapi saya yakin ini nggak cuma masalah di male dominated industry aja, di mana aja. Kenapa? Karena perempuan banyak masalah domestik yang harus dia urus. Society itu mengharapkan mereka jadi superwoman. Nggak cuma kalau mereka cuma fokus di karir, ada aja omongan jeleknya. Masa perempuan ngurusin karir daripada keluarga dan sebagainya. Jadi mungkin paternal culture kita ini juga salah satu yang membuat perempuan lebih sedikit peluangnya untuk menjadi leaders. Ada suatu periode tertentu yang mereka cepet sampai di satu titik di mana mereka udah mulai punya keluarga, punya anak-anak. Nah itu mulai semakin banyak hambatannya untuk naik ke atas. Sementara laki-laki lebih nggak ada hambatannya. Nah ini juga salah satu yang mau didobrak di Indosat. Nggak cuma untuk karyawan-karyawan Indosat aja, tapi juga untuk ke semua baik perempuan maupun laki-laki sih ya di seluruh Indonesia. Di Indosat sendiri kita juga udah bertekad untuk mendobelkan jumlah leader perempuan di Indosat. Ya, nggak gampang, tapi kita bisa lakukan. Caranya gimana? Kita mulai dari yang bawah, dari pipeline. Kita develop mereka dari bawah. Nggak cuma yang udah karyawan aja, bahkan waktu masih pada kuliah, kalau tadi saya resonate banget dengan yang Profesor Stella bilang, di Indonesia ini nggak kurang talentnya, kita banyak banget talentnya, yang kurang adalah peluangnya, ya. Nah, jadi kalau tadi pemerintah membuka peluang lewat pendidikan, Indosat sebagai industri yang terutama teknologi ya, kita berusaha di mana kita punya kontrol. Salah satunya program-program yang namanya program magang itu biasanya banyak perusahaan yang cuma mencari dari top 5, top 10 universities, ya. Nah, di Indosat kita masuk ke rural-rural, ke daerah-daerah sampai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, gitu ya, untuk yuk belajar magang di Indosat. Enggak cuma belajar magang untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja, karena dari berapa ratus ribu pencari kerja di Indonesia, terus terang kan sebetulnya peluang untuk bekerja itu tuh hanya 2.000 sekian. Akan lebih banyak yang tidak bisa pencari kerja, yang tidak bisa mendapatkan kerja karena memang bedanya gapnya jauh banget antara pencari kerja dengan peluang yang ada. Jadi yang dilakukan oleh Indosat untuk mempersiapkan, menciptakan peluang adalah ngajarin mereka, nggak cuma untuk mempersiapkan mereka menjadi pekerja kantoran, tapi juga menjadikan mereka entrepreneur, supaya mindsetnya juga belajar untuk lu nggak harus cuma kerja untuk orang loh, lu nggak harus jadi pencari kerja doang loh, lu bisa kok jadi yang menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang, untuk teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Jadi ini juga untuk membuat teman-teman generasi muda nggak cuma mikirnya, gue harus bisa kerja di perusahaan besar, gue harus bisa ini, gue harus bisa itu, tapi juga mikirnya gue harus bisa menciptakan peluang untuk orang lain, gue harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi di Indosat kita juga ngajarin mereka entrepreneurship lewat pendidikan, lewat AI dan sebagainya, tapi juga kita kasih coaching dan mentoring, bahkan kita kasih modal untuk mereka belajar
coba bikin bisnis, apapun bisnis yang kamu bisa. Mau produk, jasa, ada yang jadi IO lah segala macam gitu ya. Tapi belajar, mumpung ada modal yang kita kasih, jadi kalaupun rugi bukan uang kamu. Tapi kalau untung, kamu bisa dapat itu untungnya dan kamu bisa roll out. Lulus kuliah udah siap. Nggak harus balik lagi itu tadi, dia bisa menciptakan peluang sendiri. You're a good talent. Tapi kalau peluang nggak ada, ya lo ciptakan peluangnya sendiri. Gitu sih kira-kira yang kita lakukan. Super sekali dari Bu Lisa, tepuk tangan. Nah buat teman-teman yang mau nanyain lowongan kerja Indosat, bisa langsung ke Bu Lisa ya nanti ya. Bisa. Oke, saya mau beralih lagi ke Prof. Stella. Prof. Stella, ini kan peserta Indonesia Summit ini rata-rata mahasiswa ya Prof ya. Mereka ini kan sangat haus informasi tentang beasiswa nih Prof. Gimana sih program beasiswa di Kemendikti terutama untuk beasiswa yang ke luar negeri Prof? Mungkin bisa dijelasin Prof. Oh, oke. Pertama-tama saya sangat terinspirasi justru dari mahasiswa-mahasiswa yang banyak bilang bahwa susah mencari informasi mengenai beasiswa, dan ternyata setelah saya cari lihat-lihat sendiri memang betul. Jadi susah mencari informasi secara satu pintu untuk apa aja sih beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia. Dan tapi begitu, waktu sekitar beberapa bulan yang lalu saya melihat ada masalah itu yang memang diberitahukan oleh banyak orang, termasuk oleh mahasiswa kita. Saya mulai meneliti sendiri sebenarnya beasiswa apa saja, termasuk beasiswa yang diberikan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Saya akan berikan sedikit informasi mengenai beasiswanya sendiri agar para hadirin dan teman-teman juga tahu mengenai beasiswa. Kalau untuk dari bukan ke luar negeri, ini di dalam negeri. Di dalam negeri ada beasiswa yang jumlahnya sangat besar sekali dari Kemdikti-Saintek, dari pemerintah, dari Kemdikti-Saintek itu adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau sering disingkat KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi mungkin nggak tahu begitu besarnya. Itu KIP Kuliah itu tahun ini 14,698 triliun rupiah. 14,698 triliun rupiah. Jadi budget kementerian kita itu banyak yang justru untuk beasiswa. 14,698 triliun satu tahun ini, 14,698 triliun rupiah itu hanya untuk beasiswa, untuk bagi mereka yang masuk kuliah, yang untuk membiayai mereka yang untuk kuliah dari mereka yang berasal dari ekonomi bawah. Selain beasiswa KIP kuliah, juga ada beberapa beasiswa lain yang dikhususkan, misalnya ada beasiswa adik itu untuk para adik-adik kita yang di daerah Papua. Lalu juga ada beasiswa yang kita berikan untuk beasiswa Garuda, tadi untuk sekolah Garuda, itu justru memang untuk ke luar negeri. Lalu juga ada beasiswa sebenarnya untuk bukan untuk mahasiswa, tetapi untuk para dosen-dosen muda kita. Jadi ada dosen-dosen kita juga sangat membutuhkan bantuan karena mereka lah yang mengajar para mahasiswa kita, dan banyak dari mereka yang sangat ingin dan sebenarnya sangat juga perlu untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan kemampuan lebih lewat PhD misalnya. Dan pada saat ini di Indonesia dari dosen-dosen kita hanya 24% itu memegang PhD. Ini berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain yang biasanya sekitar 80% ke atas itu adalah pemegang PhD. Sehingga kita punya juga fokus untuk membantu dan dosen-dosen kita, dosen-dosen muda kita yang ingin melanjutkan PhD mereka, inilah banyak beasiswa yang masih diberikan oleh Kemdikti Saintek. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang LPDP, tetapi kalau beasiswa dari LPDP itu terpisah, berarti dilakukan sendiri oleh LPDP. Nah, walaupun kami juga bekerja sama dengan LPDP mengenai beasiswanya. Satu berita gembira, tapi teman-teman yang saya pelajari adalah swasta
itu memberikan banyak sekali beasiswa. Mungkin saya tahu bahwa Siloam Hospital juga itu pasti ada beasiswanya. Indosat pun mungkin ada beasiswa ya. Nah, yang sedang kita kerjakan, mohon dukungan teman-teman. Ini kita harapkan tahun ini bisa kita luncurkan prototipe awalnya. Tapi kita sedang mengerjakan di Kemdikti adalah satu pintu. Jadi portal satu pintu untuk seluruh beasiswa dan kesempatan di Indonesia. Jadi saya sudah dan teman-teman di Kemdikti sudah mulai mendatakan apa saja sebenarnya beasiswa dan berapa saja jumlahnya dan untuk siapa, untuk mahasiswa, untuk S2, untuk S3, ataupun itu kesempatan jangka pendek untuk misalnya magang, apa saja kita harus jadikan satu pintu. Dan inilah yang sedang kita kerjakan. Dan kita sangat berharap bahwa akan selesai, kita akan punya satu portal ini, mudah-mudahan ya teman-teman, inisial atau awal ininya sudah ada akhir tahun ini, tapi kita harapkan tahun depan sudah berjalan dengan cukup baik. Jadi kita kumpulkan semua beasiswa dan kita juga dan kita harapkan teman-teman seluruh Indonesia bisa melihat beasiswa apa saja yang ada di situ. Kita juga akan menggunakan artificial intelligence untuk bisa membuat rekomendasi karena kan AI punya sistem rekomendasi. Jadi kalau teman-teman mendaftarkan di portal tersebut data teman-teman, AI-nya bisa memberikan rekomendasi. Oh, ada beasiswa ini yang sepertinya cocok dengan profil Anda. Mungkin Anda bisa lihat. Itu yang sebenarnya ingin kita kerjakan. Jadi informasinya di satu pintu, walaupun tentu saja untuk bagaimana bisa seleksi beasiswanya tetap kepada masing-masing pemberinya. Tapi kita ingin seluruh informasinya jadi satu pintu. Untuk sementara namanya One Scholar ID, tapi mungkin bisa dirubah. Mungkin ada perubahan, tapi satu pintunya ini adalah satu konsep yang sudah kita mulai kerjakan dan mudah-mudahan akan segera bisa kita luncurkan agar teman-teman bisa mendapatkan beasiswa, informasi yang lengkap mengenai segala beasiswa. Keren. Terima kasih Prof. Stella. Tepuk tangan teman-teman semua. Nah, saya mau tanya lagi ke Bu Karolin. Bu, tadi Ibu bilang 3 aspek pengembangan sektor kesehatan ya Bu. Kalau nggak salah tadi talent, teknologi, dan juga infrastruktur. Nah, ngomongin teknologi Bu. Siloam ini baru kemarin bulan Juli ya, kalau nggak salah, robot bedah pertama, The Da Vinci Xi. Bener gitu baca Ibu? Oke. Ya, benar. Benar ya, The Da Vinci Xi. Nah, itu bisa diceritain nggak Bu? Gimana akhirnya Siloam tuh bisa akhirnya mengoperasikan itu dan takut nggak sih Bu sebetulnya nanti ini akan AI, robot menggerus tadi talent atau dokter-dokter atau justru malah jadi membantu? Seperti apa Bu? Banyak teknologi yang sekarang berkembang, justru industri kesehatan ada di dalam posisi yang paling baik untuk mendapatkan benefit dari teknologi yang ada. Ada robot, ada AI, ada augmented reality lah, ada macam-macam genomics dan lain sebagainya. Justru ini akan membuat kita lebih baik mengobati bahkan memprediksi dan menghindari penyakit itu untuk terjadi. Jadi saya cerita robot dulu deh. Jadi robot itu gini, robot sama manusia yang mana yang lebih pintar? Ya pasti manusia itu dokter itu nggak tergantikan. Tetapi gimana pun juga dokter matanya 2, robot matanya bisa berapa? Bisa banyak. Tangannya dokter gimana pun juga 2. Bisa aja kesenggol, bisa. Ya. Kan manusia ya. Nah jadi robot ini membantu untuk menyiasati keterbatasan manusia supaya ya dokternya lebih hebat lagi. Jadi misalnya menghilangkan tremor, menghilangkan gerakan yang tidak diinginkan, juga bisa lebih fleksibilitas di dalam gerakan di dalam abdomen dari pasien. Nah karena juga insisinya kecil, jadi nyerinya itu lebih kecil juga untuk pasien. Kita bisa masuk, melakukan banyak hal di dalam abdomen, tetapi insisinya kecil, oleh karena itu bagian yang dirusak lebih kecil, pemulihannya juga lebih baik. Kalau dulu ya, pasien umur 80 gitu, kanker paru-paru. Mungkin karena kita harus membelek dan membuka, dan itu high risk bagi pasien yang udah usia lanjut itu,
mungkin kita akan katakan, Pak sebaiknya ini jangan dikerjakan. Karena ini harus dibuka gitu ya, high risk. Tapi sekarang dengan robot, kita nggak usah black lagi. Masuknya dengan lubang-lubang yang kecil ini. Sehingga ini menjadi low risk untuk pasien-pasien. Nah itu abdomen. Kalau untuk juga operasi lutut, karena potongan robot itu pas, ini kan dipasang implan. Kaki dijadiin satu dengan besi gitu ya. Kaki dan besi ini masuknya harus pas. Kalau nggak ibarat engsel pintu tuh oglek-oglek gitu ya. Kan cepet rusak pintunya. Nah dengan robot itu motongnya pas banget. Jadi besi ini implan itu masuknya pas. Udah pasti jalannya lebih enak gitu. Jadi lebih baik. AI juga kalau pasien ke dokter, dokternya nulis gitu ya. Wah lama nulisnya makan waktu dokter. Kalau sekarang kan ngetik. Tapi nyebelin juga ya, pasien yang ngobrol kok dokternya lihat layar, kok kayak nggak perhatian gitu ya, padahal dia lagi ngetik. Ini main HP tuh ngetik nggak tahu gitu ya. Nah sekarang kita sedang melakukan roll out di mana AI itu akan mencatat untuk dokter berdasarkan dengan pembicaraan dokter dengan pasien. Jadi itu membuat dokter itu bisa lebih fokus pada pasien. Jadi aplikasi itu banyak sekali. Kita akan bisa menggunakan data untuk memprediksi penyakit yang akan terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin ini yang mau saya tambahkan adalah pada akhirnya tujuan itu bukan teknologi. Harusnya tujuan kita adalah productivity, yaitu dua hal Bapak Ibu. Satu adalah panjang usia, satu adalah panjang sehat. Jadi kalau kita panjang, kadang-kadang orang ditanyain mau nggak umur 100, tergantung umur 100-nya masih produktif apa enggak. Kalau panjang sehat aja percuma, kita juga harus panjang usia. Jadi saya kasih dua prinsip ya, saya tahu ini waktunya udah terbatas, tapi saya kasih dua prinsip untuk kita semua. Yang pertama adalah prinsip nabung. Jadi untuk kesehatan itu kita prinsipnya adalah nabung. Banyaklah buku-buku tentang kesehatan, lifestyle dan lain sebagainya. Sebenarnya 3 hal. Eat less, sleep more, move always. Gitulah ya. Makannya dijaga, tidur lebih banyak, terus kita lebih banyak gerak. Gitulah kurang lebih. Jadi nggak ada pengganti untuk lifestyle yang lebih baik. Jadi kalau kita sekarang nggak nabung, nanti pada saat kita usia 60, usia 70, masa otot itu mulai turun, wah jalan aja kita susah. Jadi itu kita harus lakukan. Yang kedua adalah prinsip dari kita antisipatif. Jadi kadang-kadang pengobatan tuh gini nih, masalah dari rumah sakit hari ini gitu ya. Kita cuma ngobatin kalau udah kelihatan gitu ya. Pak, ini udah jadi pengapuran di jantung, mari kita lakukan sesuatu gitu ya. Tapi sebenarnya masalah jantung itu sekarang kita juga udah tahu. Kalau kita check up hari ini, udah tahu hari ini oke. Kita udah tahu 20 tahun lagi akan seperti apa. Masalahnya kita kerjain apa enggak. Itu ibarat kita udah tahu mau nabrak tapi kita nggak ngerem. Nah itu masalahnya. Teknologi zaman sekarang sebenarnya udah bisa membuat manusia hidup sampai 120 tahun. Dan itu secara fisik mungkin, masalahnya kita mau melakukan langkah-langkah yang tepat apa enggak. Lifestyle yang lebih baik, screening yang lebih baik. Jadi oleh karena itu Pak Prabowo juga membuat cek kesehatan gratis. Itu kita harus utilisasikan. Jangan kita takut, nih Bu, nih saya mau ngajak medical check up nih, saya tagih nanti ayo Bu kita medical check up. Jadi medical check up itu penting. Jadi intinya manusia bisa hidup 120 tahun. Karena apalagi penyakit-penyakit seperti infeksius gitu ya, kan itu udah banyak yang sudah hilang. Ya semoga nggak ada pandemi lagi, tapi banyak itu sudah hilang gitu. Umur di tangan Tuhan, tetapi sebenarnya secara teknologi, secara ilmu itu kita bisa hidup sampai 120 tahun. Intinya apakah kita mau mengambil langkah-langkah untuk ke sana. Jadi bukan hanya tentang teknologinya, tapi apa nih tujuan yang mau kita capai. Gitu. Super sekali dari Bu Karolin. Tepuk tangan Bu. Tepuk tangan teman-teman buat Bu Karolin. Saya adalah termasuk orang yang takut medical check up Bu. Sampai sekarang saya belum pernah medical check up. Wah Pak, bertobat Pak. Nanti daftar langsung, saya daftarin. Di Silom? Iya dong, medical check up gak perlu keluar negeri. Alat sama, CT scan, MRI, semua sama, pemeriksaan semua sama. Siap. Nanti saya daftarkan. Penyesalan selalu datang terlambat. Terlambat ya, benar-benar Bu, benar-benar. Terima kasih Bu Karolin. Nah ini pertanyaan Bu buat Bu Lisa. Bu Lisa tadi nyambung dari dari Bu Karolin terkait penggunaan AI atau bahasa Indonesianya KBBI itu kata Mbak Uni kemarin akal imitasi ya Mbak Uni ya. Jadi udah ada bahasa Indonesianya Bu.
Jadi kita kalau nulis akal imitasi kalau di DN Times gitu. Jadi bukan artificial intelligence, akal imitasi. Nah, di Indosat sendiri penerapannya gimana, Bu? Apa aja yang udah dilakukan Indosat untuk meningkatkan kemampuan karyawannya dalam penggunaan AI? Oke, thank you. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, itu nggak cuma sesuatu about development ya. Tentu kalau untuk development banyaklah kita AI based learning pasti ada. Tapi kita juga membuat karyawan kita lebih produktif. Mungkin sama seperti kalau di rumah sakit membuat dokternya dan segala karyawan lebih produktif, sama di Indosat juga. Pekerjaan yang berulang itu biasanya udah sekarang di Indosat sudah pakai AI. Payroll misalnya, benefits karyawan, atau kalau karyawan mau nanya-nanya tentang benefitnya itu biasanya harus ngomong sama orang, ini sekarang udah pakai AI. Jadi pekerjaan yang tadinya 10 hari sekarang bisa cuma 10 menit misalnya. Pekerjaan yang tadinya 2 hari sekarang bisa cuma 5 menit. Nah, karyawannya jadi ngapain dong? Jadi nggak ada kerjaan dong. Itu membuat orang-orang jadi pada takut kan ya, takut pekerjaannya tergantikan oleh AI gitu. Enggak gitu konsepnya. Jadi AI itu membantu, benar membantu kita. Kalau kita nggak harus mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang terus, kita bisa menjadi lebih strategik, kita punya waktu untuk mendevelop diri kita sendiri, mikirin hal-hal yang lebih strategik daripada hal-hal yang emang setiap hari itu mulu. Kapan kita bisa maju kalau ngerjain hal yang itu terus, ya. Kemudian juga AI di kita, di Indosat itu bisa ada suatu machine learning yang berdasarkan banyak data yang bisa memprediksi ini orang kira-kira flight risk-nya akan seperti apa. Ini orang bakal cepat pengen keluar apa enggak. Nah, itu nanti datanya dikasih tahu ke leadernya. Kalau lo memang pengen nih orang stay di Indosat, pengen lo groom menjadi future leader, ini orang flight risk-nya tinggi loh. 1 tahun lagi dia mungkin bisa keluar. Akibatnya si leadernya jadi tahu nih apa yang harus dia lakukan supaya orang ini merasa terus terdevelop dan merasa terus termotivasi untuk bekerja dan berkarya di Indosat. On the other hand, untuk karyawannya sendiri, kita punya namanya career simulator. Jadi karyawan ini bisa dikasih suggestion oleh AI berdasarkan data performance-nya dia, learning yang udah dia pelajari, sampai aspirasinya dia pengen jadi apa, saya pengen jadi direktur misalnya. Nih ya, si AI bisa ngasih tahu. Kalau lo pengen jadi direktur, kalau pengen jadi CEO, sekarang lo masih entry level, baru masuk ke Indosat 1 tahun misalnya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan sekian tahun. Terus sekian tahun tuh harus apa dulu supaya bisa jadi CEO? Kamu harus belajar menjadi ini dulu, menjadi itu. Dan kompetensi apaan aja yang harus dilakukan. Jadi si karyawan tersebut itu terarah, namanya mendevelop dirinya itu terarah, leadernya juga terarah. Karena saya nggak bisa ujuk-ujuk 5 tahun pengen jadi CEO. Biasanya kan anak-anak sekarang kalau di interview tanya, 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Kira-kira kamu udah jadi apa? Saya udah jadi CEO. Gitu. Bagus, optimis gitu ya. Tapi untuk ke situ kita harus tahu dulu gapnya apa nih dari sekarang. Bener nggak sih 5 tahun itu realistis apa enggak sih? Nah, this AI that we have itu akan ngasih tahu kita kalau bagus sih optimis itu, tapi kamu harus close this gap dalam 5 tahun ya. Kalau nggak bisa close this gap dalam 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau nggak bisa juga, mungkin 15 tahun. Tapi gapnya apaan aja? Dan cara close the gapnya tuh gimana aja? Apakah harus training doang? Apakah development harus training doang? Enggak. Training itu cuma 20% andilnya terhadap development kita. Loh, 80%-nya lagi apa dong? Training bahkan cuma 10%. 90%-nya lagi apa dong? 20%-nya adalah coaching dan mentoring dengan teman-teman kita atau dengan leader kita. 70%-nya justru on the job training. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini udah bekerja dan mulai mengeluhkan pekerjaannya, gitu, aduh kerja susah banget, aduh gue harus ini, aduh gue harus itu. Ingat itu bagian dari 70% pembelajaran kamu. Daripada ikut training, bekerja, job rotation, dikasih project assignment ini, assignment itu adalah yang akan mengajarkan kamu, akan menyiapkan diri kamu untuk menjadi leader nanti di masa depan. Jadi ingat-ingat mulai dari sekarang harus dikartuh pikiran. Kalau yang namanya belajar, yang namanya development itu harus training. Enggak, itu cuma 10%. Nah, that
our AI helps untuk ngasih tahu kamu apaan aja, untuk kasih tahu karyawan apaan aja yang harus mereka close the gap dan bagaimana caranya antara training, kombinasi antara training, coaching, mentoring dan juga assignment tadi. Itu sih kira-kira. Oke, terima kasih Bu Lisa. Tepuk tangan teman-teman buat Bu Lisa. Nah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, Bu Caroline, Bu Lisa, dan Prof. Stella. Ini ada pertanyaan dari teman tuli, jadi saya akan bacakan pertanyaannya sebentar. Oke, teman-teman. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sheva, teman tuli dari Bandung. Kami tadi sudah diskusi. Ada 3 pertanyaan. Saya ingin pertanyaan ke 3 pembicara. Yang pertama, bagaimana pendidikan dan kesehatan dapat diajarkan kepada penyandang tuli di Indonesia? Yang kedua, selain guru pendidikan khusus, apakah pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini? Dan terakhir, seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi penyandang tuli di Indonesia, khususnya menyadarkan mereka bahwa pentingnya pendidikan sebagai pilar utama untuk mengerti akan kesehatan sosial dan lain-lain di era minimnya aksesibilitas bagi penyandang tuli. Mungkin pertanyaan ini bisa untuk Prof. Stella dan Bu Caroline kalau mau menjawab. Mungkin dari Prof. Stella, silakan Prof. Sudah terdengar dengan jelas tadi suara saya, Prof? Ya, terdengar. Ya, silakan Prof. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi ya untuk pertanyaannya dan suatu tantangan tersendiri. Kita harus mengakui suatu tantangan tersendiri untuk membuka akses pendidikan tinggi, terutama karena saya dibilang pendidikan tinggi yang sama bagi bagi setiap orang, baik bagi setiap orang yang ada di negara kita. Secara jujur sih, memang saat ini masih ada sedikit yang dilakukan di universitas kita, di beberapa universitas atau di kampus itu ada biasanya ada komite khusus untuk bisa memberikan akses tersebut bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus atau membutuhkan sarana yang khusus. Namun sebenarnya masih banyak yang perlu kita lakukan. Satu yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat pendataan secara detail. Sebenarnya kebutuhan khusus apa menurut jumlahnya yang pada saat ini memang sangat mendesak perlu dipersiapkan atau perlu dilakukan di universitas. Jadi pendataan itu perlu kita lakukan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk justru memudahkan atau memberi akses bagi semuanya. Belum selesai, belum rangkum, tapi pada tahun ini kita memang ada satu dana yang kita sisihkan untuk melakukan studi bagaimana untuk memberikan pendidikan bagi disabilitas untuk di kampus. Mudah-mudahan nanti kalau setelah akhir tahun studi ini selesai, kita bisa melihat hasilnya, terutama sekali dari data-data yang dimasukkan, apa saja yang benar sungguh-sungguh bisa kita lakukan. Mungkin dari saya. Terima kasih. Bu Caroline mau menambahkan? Kondisi tunarungu itu kan bukan suatu kondisi yang akan menyebabkan isu-isu kesehatan lainnya. Beda misalnya dengan diabetes, nanti dia punya tendangan lainnya tuh. Kalau dia udah diabetes, nanti ke jantung arahnya dan lain sebagainya. Jadi, bahkan ada teknologi yang seperti cochlear implant itu yang bisa memberikan pendengaran kepada mungkin anak yang tadinya lahir dengan tuli gitu ya. Jadi ada teknologi seperti itu. Tapi mungkin kepada quality of life dari komunitas tunarungu. Nah, ini kan hal-hal seperti ini ada istilah yang namanya defable, bukan disable, defable, differently able. Dia able, dia mampu, cuman different, caranya beda. Dia bisa berkomunikasi, cuman dia pakai bahasa isyarat. Nah, sebagai sebuah komunitas, seberapa pedulinya kita untuk memberikan akomodasi sehingga mereka bisa berinteraksi dengan senormal mungkin dengan dunia kita. Nah, di Indonesia memang masih kurang.
Jadi waktu saya sempat berpergian di luar negeri, saya lihat ada grup tour. Nah grup tour itu 50 orang semua tunarungu semua tuh. 50 orang tunarungu, ada pendampingnya, ada dia bawa suami, dia bawa istri, kadang-kadang suami istrinya juga tunarungu, ada yang normal juga pendengaran. Nah di sana mereka pakai bahasa isyarat, mereka juga udah mengatur untuk ya deaf friendly gitu ya. Jadi senang sekali mereka travel, bisa berteman. Mereka makan malam tuh lucu loh. Kita ngobrol, mereka juga ngobrol. Tapi ngobrolnya itu nggak bersuara gitu ya. Kita berisik gitu, dia nggak bersuara. Jadi dia juga bisa punya quality of life seperti kita. Hanya sebagai suatu masyarakat nih kita seberapa peduli untuk mereka untuk membuat akomodasi bagi mereka untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat. Itu aja. Ya. Bu Lisa, mau ada Saya tambahan? boleh tambahkan satu sedikit saja. Ya, silakan, dari Prof. Saya mau menambahkan tadi ada pertanyaan bagaimana memberikan secara sosial ya pendidikan pada tunarungu. Ada satu bukti sains yang sangat menarik untuk teman-teman ketahui, bahasa isyarat ya itu tidak berbeda secara struktur, secara kerumitannya dengan bahasa apapun di dunia. Jadi penelitian menunjukkan bahwa bahasa isyarat itu adalah sama dengan bahasa, cuman modalitasnya, maksudnya modalitinya menggunakan tangan, bukan menggunakan suara. Tetapi secara struktur, secara apa yang perlu dipelajari dari bahasa tersebut, secara gramatika itu sama persis, tidak ada bedanya. Itu mungkin menarik untuk teman-teman dan juga memberikan kepercayaan diri bahwa bahasa yang digunakan bahasa isyarat itu bukan bahasa yang lebih sederhana, sama sekali tidak begitu teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Prof. Stella, Bu Caroline Riyadi, dan juga Bu Lisa Konita. Sebetulnya masih banyak nih pertanyaannya, cuman waktu juga nih yang memisahkan kita semua nih. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada Prof. Stella, Bu Caroline, dan juga Bu Lisa atas diskusi yang insightful banget. Dan jadi dalam mengembangkan human capital Indonesia itu memang butuh banyak kolaborasi ya Bu ya, antara dari sektor pendidikan, kesehatan, dan juga di sektor teknologi. Jadi semuanya memang harus sinergi untuk bisa menjadikan manusia atau mendapatkan manusia yang baik, manusia Indonesia yang baik untuk Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan teman-teman semuanya sekali lagi. Dan itu dia tadi akhir dari sesi yang kesekian hari ini. Jadi saya kembalikan ke KKMC. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada moderator kita dan tentunya narasumber yang sudah hadir, dan juga tentunya Profesor, terima kasih banyak Prof sudah hadir melalui secara virtual. Terima kasih atas waktunya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya kami mohon untuk dapat tetap di atas panggung karena akan ada pemberian token of appreciations untuk narasumber yang sudah hadir di sini. Dan untuk yang pertama akan diberikan, Mas Ridwan izin, Mas Ridwan Aji untuk memberikan kepada CEO Siloam Hospitals Group, Ibu Caroline Riyadi. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, untuk selanjutnya akan diberikan the token of appreciations untuk SVP, Head of People and Culture, Indosat Uridu Hutchison, Ibu Lisa Konita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk selanjutnya kembali kami mengundang Ibu Caroline untuk dapat bergabung berfoto bersama.